Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Sakinah Pratiwi, NIM 240201020234. Mata kuliah Perekonomian Indonesia dengan kelas MJ 401, dosen Bapak Joko Suharyanto, SE MMC POD. Baiklah, kali ini saya akan membahas mengenai materi utang negara dan pembangunan infrastruktur. Dalam hal ini risiko dan peluangnya. Utang negara dan pembangunan infrastruktur merupakan bagian penting dari kebijakan fiskal di Indonesia. Pemerintah menggunakan utang untuk membiayai proyek strategis seperti jalan tol, pelabuhan, bendungan, jaringan listrik. Nah, apa tujuannya? Tujuannya adalah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan memperkuat konektivitas antar wilayah. Namun, penggunaan utang ini juga menimbulkan kekhawatiran, terutama terkait beban fiskal, jangka panjang, dan risiko bagi generasi mendatang. Selanjutnya, landasan teori. Yang pertama, teori pembiayaan publik, yaitu pembiayaan negara yang memiliki beberapa fungsi. Yang pertama, alokasi sumber daya. Kedua, distribusi pendapatan. Yang ketiga, stabilisasi ekonomi. Nah, utang ini digunakan untuk membantu stabilisasi dan alokasi pembangunan. Kemudian selanjutnya ada teori pertumbuhan endogen, yaitu infrastruktur adalah bagian penting dari proses produksi. Investasi negara dalam infrastruktur dapat meningkatkan produktivitas sektor swasta. Landasan teori selanjutnya yaitu debt overhead teori, yaitu jika utang terlalu besar, investor akan khawatir dengan pajak di masa depan, sehingga enggan berinvestasi. Nah, akibatnya pertumbuhan ekonomi bisa melambat. Kemudian, teori keempat, fiskal multiplier teori, yaitu utang produktif seperti untuk infrastruktur bisa menghasilkan pertumbuhan ekonomi lebih besar dari beban utangnya jika nilai penggandaannya multiplier atau tinggi. Nah, posisi utang atau APBN kita per Mei 2024 yaitu total utang 8.338,43 triliun, setara dengan 38,6% dari produk domestik bruto atau PDB. Nah, sementara itu masih di bawah batas aman 60% dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003. Kemudian selanjutnya struktur utang itu 70,6% itu ada surat berharga negara atau SPBN. Nah, 29,4%-nya itu merupakan pinjaman bilateral dan multilateral. Penggunaan dan dampak utang. Pertama, dana utang digunakan untuk membiayai proyek besar seperti jalan tol Trans Sumatera, kereta cepat Jakarta-Bandung, kemudian proyek listrik 35.000 MW. Yang kedua, menurut World Bank 2023, pembangunan infrastruktur berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi sekitar 1,5 sampai 1,8% per tahunnya. Namun, masih ada tantangan efisiensi agar anggaran tidak terbuang sia-sia. Risiko utang dan tantangan. Nah, jadi kita memiliki risiko jika berutang, kemudian ada tantangannya. Yang pertama, pembayaran bunga yang tinggi. Tahun 2024 itu 441,4 triliun, naik dibanding tahun sebelumnya. Kemudian untuk kedua, ketergantungan pada utang dalam negeri. Nah, jadi pemerintah mendominasi pasar obligasi. Kemudian utang tersebut bisa menghambat pinjaman sektor swasta. Nah, yang ketiga, resiko valuta asing. Meski mayoritas utang dalam rupiah, utang falas tetap beresiko saat nilai tukar melemah. Nah, yang keempat, risiko proyek infrastruktur. Nah, jadi bisa menyebabkan proyek mangkrak dan atau tidak produktif. Kemudian lemahnya tata kelola dan transparansi.
Baiklah, selanjutnya peluang dan strategi pemanfaatan utang. Yang pertama, utang sebagai alat pembangunan produktif. Itu bisa meningkatkan konektivitas, mendorong investasi swasta, kemudian membuka lapangan kerja. Kedua, strategi pengelolaan utang berkelanjutan. Dapat meningkatkan tax ratio atau penerimaan pajak. Yang kedua, pendalaman pasar keuangan dalam negeri. Dan yang ketiga, diversifikasi sumber pembiayaan atau green bond suku hijau. Kemudian yang ketiga, reformasi tata kelola proyek. Penguatan evaluasi kelayakan proyek oleh Bappenas dan Kemenkeu. Kemudian pemantauan dampak ekonomi proyek. Nah, yang keempat, kemitraan pemerintah dan swasta. Itu dapat membantu mengurangi beban fiskal. Kemudian tetap bisa membangun infrastruktur. Demikianlah tadi paparan materi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.